Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul A Title Should Be Then Fewest Possible Word that accurately describe the content of the paper, not more than 14 words. Center bold, font size 14 PT Opres, subheading atau ukuran huruf 11, tebal, miring, kapasitas kalimat, telaah pustaka yang telah penulis lakukan, digunakan pada bab pendahuluan untuk menjelaskan perbedaan naskah dan makalah lainnya yang bersifat inovatif. Jika naskah yang ditulis benar-benar memiliki orisinalitas yang tinggi yang mengusulkan metode baru, maka bab tambahan setelah bab pendahuluan dan sebelum bab metode penelitian dapat ditambahkan untuk menjelaskan secara singkat teori atau metode yang diusulkan. Sampel penelitian perlu dijelaskan secara jelas pada bagian ini. Perlu dicantumkan teknik untuk memperoleh subjek atau penelitian kualitatif atau teknik pengambilan sampel atau penelitian kuantitatif. Prosedur harus dijelaskan sesuai dengan jenis penelitian, bagaimana penelitian dilakukan, dan data diperoleh perlu dijelaskan di bagian ini. Untuk penelitian eksperimental, jenis desain atau desain eksperimental yang digunakan harus ditulis pada bagian ini. Jenis data, bagaimana data dikumpulkan, dan instrumen di mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknik pengumpulannya harus dijelaskan dengan jelas di bagian ini. Kemudian bagaimana menginterpretasikan data yang diperoleh terkait dengan masalah dan tujuan penelitian perlu dijelaskan secara jelas. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Tabel tersebut ditulis di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi atau hasil perolehan penelitian. Jika lebar tabel tidak cukup untuk ditulis setengah halaman, maka dapat ditulis halaman penuh. Judul tabel ditulis dari kiri tengah. Semua kata diawali dengan huruf besar kecuali kata sambung. Jika lebih dari satu baris ditulis dalam satu spasi, setidaknya 12. Contohnya dapat dilihat pada gambar tabel berikut ini. Hasil berupa gambar atau data dibuat dengan gambar, skema, grafik, diagram, persamaan penyajian yang mengikuti kaidah yang ada. Judul atau nama gambar diletakkan di bawah gambar dari kiri dan diberi jarak satu spasi minimal 12 dari gambar. Jika lebih dari satu baris antara baris diberi spasi tunggal atau minimal 12. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pembahasan difokuskan untuk menghubungkan data dan hasil analisisnya dan masalah atau tujuan penelitian dan konteks teoritas yang lebih luas yang juga dapat dibahas adalah jawaban atas pertanyaan mengapa ditemukannya fakta dalam data tersebut. Pembahasan ditulis dilampirkan pada data yang dibahas. Pembahasan diupayakan tidak lepas dari data yang dibahas. Hasil pembahasan memiliki proposisi sekitar 60-70% dari naskah. Bagaimana ini adalah bagian utama dari artikel penelitian. Hasil harus meringkas atau menyoroti temuan daripada memberikan hasil penelitian rinci. Hasil tersebut juga memuat hasil yang diambil dari analisis data atau hasil uji hipotesis dan hanya memberikan data yang mendukung pembahasan. Bagian ini merupakan tabel dan grafik yang diambil dari data hasil penelitian. Diskusi memainkan peran penting dalam artikel ilmiah. Bagaimana ini menjawab masalah
menginterpretasikan hasil penelitian dan temuan menjadi pengetahuan yang telah diketahui, menegaskan atau mengkontras dengan penelitian-penelitian lainnya, mengkonstruksi teori baru atau memodifikasi teori sebelumnya. Diskusi mungkin juga berisi implikasi dari hasil teori yang diimplementasi. Hasil dan diskusi harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan apalagi. Temuan penelitian harus dinyatakan secara eksplisit setelah mengemukakan temuan penelitian dan teori atau hipotesis yang relevan harus dibahas secara komprehensif. Bagian pembahasan juga harus menjelaskan perbandingan atau penelitian yang hasil relevan. Oleh karena itu, kutipan penting harus ditemukan di bagian diskusi. Pada bagian terakhir, implikasi atau penelitian terhadap sains harus diungkapkan dengan jelas. Berikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan seperti yang dinyatakan pada bab pendahuluan pada akhir dapat menghasilkan bab hasil pembahasan, sehingga pada kesesuaian selain itu juga dapat ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan penerapan prospek studi lanjutan ke selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan. Saya rasa cukup sekian pembahasan saya atas jurnal ini. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.